Saudara-saudara kekasih Kristus, selamat pagi, Salam. Dalam kasih Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Margoyudan, Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan, serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, firman kebenaran-Mu adalah jalan hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus, berilah Roh-Mu yang kudus mengurapi dan menerangi hati kami, supaya ketika kami baca dan renungkan firman-Mu, kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami dari hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan Yesus, berkati dan kuduskan sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, hanya dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami aturkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18a demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul Bentengi Hidupmu dengan Senjata Allah. Saudara-saudara kekasih Yesus, dari bacaan firman Tuhan ini bahwa sadar atau tidak sadar, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus adalah pejuang-pejuang yang selalu bertempur melawan tipu daya iblis. Setiap saat kita memerangi dusta, kebencian, kemarahan, iri hati, sakit hati, dan dengki, serta dosa-dosa lainnya. Bahkan bertempur melawan kedagingan diri kita sendiri. Tentu pertempuran semacam itu tidaklah boleh kita anggap enteng atau kita anggap biasa-biasa saja. Iblis yang menjadi musuh utama kita itu sangatlah tangguh. Di dalam Injil Yesus Kristus Yohanes 8 ayat 44 yang pada intinya menegaskan bahwa iblis disebut sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Dengan segala kecerdikannya, iblis berusaha menyeret kita agar kita jatuh ke dalam berbagai dosa dan pencobaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iblis juga pernah berusaha mencobai Tuhan Yesus dengan segala kelicikannya, namun iblis tidak berhasil. Malah iblis diusir oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang ditegaskan oleh firman Tuhan Yesus dalam Injil Matius, pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti." Saudara-saudara kekasih Kristus, beruntunglah serta berbahagialah kita karena kita oleh Tuhan Yesus tidak dibiarkan melakukan bahkan melewati pertempuran itu sendirian.
Dalam bacaan firman Tuhan tadi, ayat 13, Tuhan Yesus Kristus menyuruh kita, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah memperlengkapi kita dengan senjatanya, untuk membentengi hidup kita dari pengaruh dan kuasa iblis. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 14 sampai dengan ayat 17 dari bacaan firman Tuhan tadi, perlengkapan senjata Allah itu adalah sikap yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memakai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berikat pinggangkan kebenaran, dan di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat, dan untuk melakukan semuanya itu dalam hidup kita hanya dengan doa dan permohonan yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Yesus, kini timbul pertanyaan rohani yang mendasar. Apakah saya dan saudara-saudara bersedia mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu untuk kita pakai membentengi hidup kita dalam melawan kuasa iblis dan kuasa kedagingan kita? Tentu jawabannya terpulang pada saya dan saudara-saudara sendiri. Hanya dengan perlengkapan senjata Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah kita dapat membentengi hidup kita dan bertempur menghancurkan setiap siasat licik yang dirancang oleh iblis. Kita harus punya keyakinan iman yang tangguh pada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau saya dan saudara-saudara ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini tidak ada kuasa apapun yang dapat melawan kita. Saudara-saudara kekasih Yesus, tentu dalam setiap perjuangan harus disertai dengan tujuan. Kita berjuang bukan demi sesuatu yang fana, tetapi demi kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga rumah Bapa. Dengan hidup yang kekal yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, mari kita berjuang sedemikian rupa, dengan tekad yang tangguh dan kuat, kita dapat membentengi hidup kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat melawan semua kuasa, siasat, dan semua tipu daya si iblis. Kita harus dan dapat menentang semua pencobaan dan mengalahkan semua kuasa iblis. Dengan demikian, kita layak disebut murid Tuhan Yesus Kristus sebagai pemenang dalam pertempuran melawan segala macam kuasa iblis. Saudara-saudara kekasih Yesus, mari kita bentengi hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dan juru selamat dunia ini. Syukur kepada Tuhan Yesus dengan segala firman-Nya. Amin.